AS, ini dia raksasa militer baru dunia. Hanya masalah waktu, China menggantikan Amerika Serikat sebagai negara paling top dalam militer. Jenderal Besar Amerika memperingatkan hal ini dan meminta Washington dan sekutunya mempercepat upaya melawan upaya dominasi Beijing. Jenderal John Hayton, Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan dan perwira militer paling senior kedua di Washington mengatakan, kebangkitan pesawat militer China ini menakjubkan. Kecepatan mereka bergerak dan trajektori yang mereka tempuh dan melampaui Rusia dan Amerika Serikat. Jika tidak melakukan sesuatu untuk mengubahkan, maka harus melakukan sesuatu. Perwira tinggi ini juga mengkonfirmasi bahwa China menguji sistem senjata hipersoniknya pada bulan Juni lalu dengan mengirim pesawat layang ke penjuru dunia dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara. Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Gabungan AS, mengatakan tes yang dilakukan China juga sangat memprihatinkan saat wawancara dengan televisi Bloomberg. Dia tidak tahu apakah ini seperti momen Sputnik, tapi dia pikir ini sangat dekat dengan itu, kata Milley merujuk pada peluncuran satelit buatan pertama di dunia oleh Rusia pada 1950-an, yang itu memicu perlombaan pergi ke luar negeri angkasa hingga beberapa dekade berikutnya. Miller juga tidak mau membeberkan detail tentang hypersonic test China dengan mengatakan informasi itu rahasia. Hanya saja dia mengakui dengan melakukan tes seperti itu cara China mengirimkan pesan. Hayton mengatakan keyakinan saat ini program hipersonik AS sendiri lebih maju, meskipun dia mengemukakan kekhawatiran bahwa hal itu bisa saja berubah. Semua senjata hipersonik yang mereka buat, senjata nuklir yang mereka buat tidak dimaksudkan untuk penduduk mereka sendiri, dan ini dimaksudkan untuk AS, dan kita harus berasumsi itu serta harus membuat rencana karena hal itu. Dalam 5 tahun terakhir, AS juga telah melakukan tes hipersonik, sementara orang Cina telah melakukan ratusan. Selain itu, Hayton juga mengulangi kekhawatiran yang ia syaratkan sebagai komando strategis AS bahwa kemampuan AS untuk bertahan melawan senjata hipersonik dari China dan Rusia perlu ditingkatkan. Terlepas dari kemajuan militer China, Hayton juga menyebut Rusia tetap menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi AS karena memiliki 1.500 senjata nuklir. Mereka memiliki 1.500 senjata nuklir yang dikerahkan, sementara China punya setidaknya 20% dari itu. Jadi, Anda harus khawatir dengan Rusia. Rusia juga sudah memiliki kemampuan hipersonik operasional dengan senjata nuklir dan mereka terus bereksperimen dengan hipersonik meski tidak secepat China. Media AS akui Amerika Serikat bisa kalah perang melawan China di Taiwan, militer tak lagi subprioritas. Tensi panas antara Amerika Serikat dan China terkait masalah Taiwan terus meningkat sejak era Presiden Donald Trump hingga Presiden Joe Biden. Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, AS terus menjual senjata ke Taiwan dengan alasan mempertahankan pulau demokratis itu. Namun AS disebutkan harus menerima kenyataan pahit tidak lagi menikmati kekuatan militer di Pasifik Barat dan menghadapi kenyataan buruk kemungkinan akan kalah melawan China atas konflik Taiwan. Hal itu disampaikan oleh Graham Allison, Profesor Pemerintahan di Harvard Kennedy School, dalam artikel di media AS The National Interest. Graham Allison menunjukkan ada analisis baru tentang kemungkinan perang atas Taiwan oleh sejumlah pejabat senior dan mantan pejabat yang baru-baru ini menyimpulkan bahwa militer China dapat memberikan fait accompli di Taiwan, bahkan sebelum Washington mengerahkan pasukannya. AS tidak lagi menikmati superioritas dominan di setiap domain pasca operasi perang dingin, termasuk kemampuan secara umum mengerahkan pasukan yang dikumpulkan di tempat yang diinginkan dan operasi sesuai keinginan, kata Graham Allison. Dan hari ini setiap domain diperebutkan udara, darat, laut, luar angkasa, dan dunia maya. Allison juga mencatat kemajuan China seperti sistem rudal anti kapal selam, anti udara hingga rudal balistik jelajah jarak jauh. Pada tahun 2000, sistem Anti-Access Aerial Denial A2AD di mana China dapat mencegah pasukan militer AS beroperasi sesuka hati hanyalah akronim Tentara Pembebasan Rakyat pada bagan pengarahan. Dan hari ini jangkauan operasional A2AD China meliputi rantai pulau pertama termasuk Taiwan dan Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dia juga berpendapat banyak hal dapat dilakukan Taiwan untuk meningkatkan keamanannya, seperti mengelilingi pulau itu dengan ranjau. Peringatan Allison muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington terkait masalah Taiwan. Awal pekan ini, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen secara terbuka mengakui kehadiran pasukan AS di wilayah Taiwan untuk tujuan penelitian dan pelatihan. Dia membenarkan laporan media sebelumnya bahwa sejumlah kecil pasukan AS telah hadir di pulau itu selama lebih dari setahun. Hadirnya pasukan AS melanggar perjanjian AS China yang ditandatangani ketika hubungan diplomatik antara kedua negara terjalin.